Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini lewat video beraudio ini saya akan coba sedikit saja menambahkan beberapa hasil diskusi kita di minggu yang lalu sebelum kita masuk kepada diskusi hari ini. Tentu yang pertama, saya sangat mengapresiasi antusias teman-teman semua dalam berdiskusi kaitannya dengan tema kita minggu lalu, yakni motivasi beragama. Sebagaimana dijelaskan di prolog yang saya buat dalam bentuk video, dan saya anggap itu sedikit banyaknya menstimulus teman-teman untuk kemudian mampu mengembangkan diskusi sehingga melahirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot, aktual, faktual, dan tentu harus dibahas bersama-sama. Sementara sebagian teman-teman yang lain, baik dari pemateri ataupun dari kelompok lain, di samping bertanya sudah ada yang mencoba menjawab. Saya ucapkan terima kasih dan cukup mewakili dari jawaban yang seharusnya diberikan. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari rekan kita Putri Sulistiorini dari kelompok 4 yang katanya pertanyaannya sedikit melenceng dari materi yang sedang kita bahas. Kebetulan memang ini sangat update sekali ya, berkaitan dengan corona, khususnya vaksin yang sebentar lagi menurut berita rilis di bulan November bulan depan. Nah, bagaimana penggunaan vaksin tersebut yang sudah diuji coba, apakah sesuai dengan tujuan agama? Dan misalkan vaksin tersebut belum berlabel halal, apakah boleh kita gunakan? Nah, prinsipnya begini. Vaksin merupakan bagian daripada obat. Obat adalah bagian daripada wasilah untuk kita bisa sembuh dari hal-hal yang mengganjal di diri kita berupa penyakit. Nah, tentunya yang pertama adalah kita harus ketahui vaksin merupakan bagian daripada obat yang dijadikan wasilah untuk menyembuhkan pandemi yang saat ini merajalela bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Maka salah satunya Indonesia pun ikut mencoba berikhtiar untuk secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia bisa sembuh dari terjangkit virus corona ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan vaksin tersebut, tentunya berdasarkan kacamata agama, kita harus menganalisis beberapa unsur dulu, yang kemudian akhirnya bisa kita tentukan apakah vaksin atau obat ini halal ataupun tidak. Yang pertama adalah dari sisi komposisinya. Nah, dari apa vaksin itu? Mungkin teman-teman dari kesehatan ya lebih paham berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan. Pasti komposisinya harus sejalan dengan prinsip halal thayyiban, baik dan juga halal, higienis, klinis, dan tentunya juga halal. Di samping dari sisi komposisi, maka juga harus dilihat, dipantau dari segi proses produksinya. Bahannya sudah halal, tetapi proses produksinya ternyata menggunakan alat-alat yang mungkin masih diperhitungkan sisi kehalalannya, artinya belum 100% halal, misalkan ada najisnya dan lain sebagainya, sehingga najis jikalau terbawa terkonsumsi oleh kita itu pun tidak diperkenankan di dalam Islam. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah dari sisi keamanan. Apakah dengan mengkonsumsi vaksin ini akan kemudian berangsur-angsur sembuh atau malah sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang baru? Ketika memang obat yang kita anggap, vaksin yang kita anggap ini mampu memberikan manfaat,
Tetapi kemudian vaksin ini secara keamanan malah akan menimbulkan efek samping yang lebih tak terkendali. Maka dengan memperhatikan 3 unsur tadi, komposisi, proses produksi, keamanan khususnya, apakah kita bisa menggunakan vaksin ini atau memang harus beralih kepada alternatif lain? Saya rasa cukup banyak produsen-produsen vaksin yang ada yang mencoba menawarkan kerjasama dengan Indonesia, baik dari Cina sendiri, kemudian dari London dan lain sebagainya, sebagaimana diberitakan. Nah, kira-kira kita pilih saja mana yang sekiranya memenuhi kriteria halalan thayyiban tadi. Ya, kalau memang ini baik, bagus, tapi tidak halal, ya lebih baik ditinggalkan. Nah, lebih jauh daripada itu, agama pun memberikan batasan-batasan dan solusi yang cukup handal. Ketika memang tidak ada lagi opsi sebagaimana tadi disebutkan, misalkan obatnya hanya ada satu-satunya versinya ini, dan kemudian harus terbentuk dari komposisi-komposisi yang kita jelas yakin itu tidak halal. Ini dalam kondisi darurat ya. Kalau memang masih ada pilihan tadi, prinsipnya cari yang halalan thayyiban. Semisal tidak ada lagi opsi yang lain sementara kebutuhan mendesak, dan vaksin yang akan kita gunakan masih tercampur atau terkontaminasi dengan beberapa hal yang tidak diperkenankan, seperti sisi kehalalan dalam artian haram, kemudian sisi kesucian dalam arti najis. Nah, maka apakah agama memberikan legitimasi terhadap penggunaan vaksin seperti itu? Nah, sesuai dengan satu kaidah di dalam fikih, ad-darurah tubihul mahdurat. Ad-darurah, kondisi yang sangat mendesak, tubihul mahdurat, itu memperbolehkan kita untuk menempuh jalan yang pada dasarnya dilarang, tetapi karena ilat, karena alasan darurat, maka hal tersebut diperbolehkan. Contoh kecil misalkan, seperti halnya orang yang hidup tersesat di hutan sendirian, tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi, yang halal tentunya, sementara dia hanya melihat seekor babi misalkan, yang jelas keharamannya menurut Islam, sehingga perutnya sangat lapar, kondisi sangat mendesak. Andai kata dia tidak dimasuki makanan, tidak mengkonsumsi makanan, bisa jadi kemungkinan besar dia akan mati sesuai dengan yang dia rasakan saat itu. Sehingga mau tidak mau dalam kondisi darurat, kemudian ia memaksakan diri untuk memakan makanan yang haram. Ya, dia bakar babi itu, dia makan babi itu. Nah, karena tidak ada pilihan lain. Apakah hal seperti itu boleh? Boleh. Dengan catatan tadi dalam kondisi darurat. Sebab ada 2 pertimbangan yang cukup penting. Antara kita mendobrak sesuatu yang tidak diperbolehkan, artinya melabrak semacam rambu-rambu yang seharusnya tidak kita tabrak, kemudian kita tabrak. Di sisi yang lain kita harus mempertahankan hidup kita. Maka agama memberikan jalan dengan mengambil apa yang menjadi prioritas. Prioritas kita adalah agar tetap hidup. Syukur-syukur setelah makan kita mampu berpikir, kemudian bisa keluar dari hutan dan hidup normal seperti biasanya. Tetapi juga yang harus dicatat adalah bahwa memakan sesuatu yang haram atau tidak thayyib, ya, tidak baik tadi dalam kondisi darurat, tentu itu dibatasi. Tidak sama seperti makan nasi. Kalau kita sudah ambil nasi 1 centong, ya, 1 centong nasi, kemudian kita merasa cukup terobati, kemudian kita mau nambahkan, silahkan. Tetapi untuk kondisi yang modor tadi, dari kata misalkan 1-2 suap
memakan hewan yang diharamkan dalam kondisi darurat tadi sudah cukup mengobati untuk kita tetap bisa berlangsung hidup, maka tidak diperkenankan untuk memakan hewan haram dalam kondisi darurat tadi sampai kepada kita kenyang, benar-benar kenyang. Artinya mumpung-mumpung begitu, tidak. Jadi ma'ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadriha, sesuatu yang diperbolehkan atas dasar madarat maka yuqaddaru biqadriha, diperkirakan sesuai dengan kadar kebutuhan kita, bukan kadar keinginan kita. Nah, maka contoh tadi bisa kita analogikan untuk kasus penggunaan vaksin misalkan sekarang. Tentu ini bisa menjadi dasar yang terus dielaborasi, terus dikembangkan oleh teman-teman yang lebih khusus agar kemudian segala aktivitas kita untuk menolong orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak di dunia kesehatan sejalan dan selaras dengan prinsip agama, yakni halalan thayyiban, ya halal ya juga baik secara medis. Saya rasa itu sedikit tambahan dari saya. Satu dari sekian pertanyaan yang ada, saya pilih saja karena terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kembali oleh teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita masuk pada diskusi dengan tema yang baru. Seperti biasa, antusiasme, kritis, dan lain sebagainya sebagaimana di diskusi minggu yang lalu bisa diterapkan kembali di diskusi pada siang hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.